Nah, hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu bioproses. Nah, untuk bioproses yang kita bahas hari ini adalah proses untuk pembuatan biogas, ya, secara konsepnya, ya, belum ke teknis, yaitu palm oil milk effluent, atau kita bisa menyebut sebagai LCPKS, yaitu limbah cair pabrik kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit menjadi biogas, ya. Nah, untuk mengawali, jadi kita tahu ya kalau misalkan dalam pembuatan atau industri perkebunan kelapa sawit dari TBS untuk menjadi CPO itu menghasilkan limbah atau hasil samping, ya. Jadi dalam proses ekstraksi minyak, jadi dari TBS itu di press, diperlakukan dalam pengolahan itu sampai kemudian keluar minyak, ya. Ada pencucian, kemudian ada pembersihan di pabrik, itu ada limbah cair kelapa sawit atau yang kita sebut sebagai palm oil milk effluent atau POME. Nah, prinsip dari proses sterilisasi tandan buah segar itu adalah untuk mematikan enzim lipase, ya. Kita tahu sendiri kalau lipase itu akan berpengaruh terhadap asam lemak bebas, ya. Dengan buah-buah restan itu akan memiliki kandungan lipase yang cukup tinggi sehingga minyak itu CPO itu dirombak, ya, menjadi asam lemak bebas. Nah, itu akan menurunkan kualitas dari CPO. Yang kedua adalah proses penjernihan minyak sawit mentah atau CPO itu, ya. Jadi diperas, ya, dipisahkan dan dimurnikan di penjernihan. Kemudian yang ketiga adalah pressing dari tandan kosong. Jadi tankos itu masih di pressing lagi, ya, supaya ada sisa-sisa minyak yang nanti bisa diambil. Nah, kemudian pabrik kelapa sawit itu kalau dalam setiap ton TBS yang diolah itu akan menghasilkan limbah cair kurang lebih sekitar 0,7 sampai 1 meter kubik, ya. Jadi sangat banyak sekali. Nah, POME yang dihasilkan itu masih panas karena proses dalam pengolahan kelapa sawit itu ada proses sterilisasi, kan, menggunakan keluar itu tidak bisa langsung dibuang. Jadi temperatur itu masih sangat tinggi, ya, 60 sampai 80 derajat Celcius. Nah, kemudian uh, keasamannya ini di rentang antara 3,3 sampai 4,6. Artinya ini cenderung ke asam, ya. Kemudian untuk viskositas atau kekentalannya dia termasuk yang kental dengan warna coklat, ya. Dan ada kandungan padatan, jadi ada lumpur-lumpurnya di situ. Kemudian ada itu CPKS, ya, ada minyak, lemak, kemudian ada COD, itu chemical oxygen demand, ya. Bukan cash on delivery, ya. Ini artinya oksigen yang dibutuhkan. Jadi COD itu oksigen yang dibutuhkan oleh bahan kimia, ya, di alam itu untuk merombak bahan organik, ya, menjadi CO2 dan air. Jadi ada proses secara alami bahan organik itu akan dirombak oleh zat-zat kimia yang ada di alam. Nah, itu namanya COD. Jadi COD-nya itu masih tinggi dan BOD-nya juga tinggi. BOD itu biochemical oxygen demand. Jadi biochemical oxygen demand ini juga tinggi, ya. Kalau biochemical oxygen demand itu analah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba dalam mengurai aerob, ya. Jadi mikroba itu kalau mau mengurai itu butuh oksigen juga, ya. Jadi kalau misalkan indikatornya ada BOD-nya tinggi, artinya dia kebutuhan oksigennya itu tinggi
oleh mikroba. Akibatnya apa dampaknya? Kalau misalkan limbah itu atau LCPKS itu dibuang langsung dalam keadaan BOD masih tinggi, nanti oksigen yang ada di tempat pembuangan itu akan diambil oleh mikroba, ya, sebagai tadi untuk apa namanya, untuk mengurai bahan organik. Nah, akibatnya biota atau makhluk hidup yang ada di wilayah itu otomatis akan kekurangan oksigen. Jadi ini menjadi berbahaya ya di lingkungan kalau misalkan limbah itu langsung dibuang, ya, baik dari kandungan oksigennya, keasamannya, kemudian dari temperaturnya, ini sangat berbahaya kalau langsung dibuang. Nah, di sini di slide ini ada apa namanya, gambar LCPKS yang masih inilah masih pertama kali ini dibuang, masih kental ya. Kemudian ada busa-busanya, ada minyak-minyaknya di atas ini masih. Ya biasanya di Indonesia itu model pengolahan LCPKS ini masih banyak menggunakan sistem kolam. Ya. Secara teori setiap bahan organik itu kalau misalkan kita mau buat sebagai biogas itu bisa ya. Setiap bahan organik ya, setiap zat organik yang bisa didegradasi secara biologis itu bisa berfungsi sebagai bahan untuk menghasilkan biogas. Nah, meskipun demikian ya, atau ini ada bahan-bahan yang bisa dijadikan sumber biogas ya, baik secara ekonomis maupun secara teknis. Nah, jika bahan bakunya itu mahal ya, bahannya mahal, bisa mahal itu karena misalkan ketersediaannya ya, jadi ketersediaannya itu karena di tempat itu tidak ada, jadi harus mendatangkan dari tempat yang lain, itu jadi ada cost biaya yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan biaya itu jadinya mahal. Meskipun bahan itu kalau secara dijual langsung tidak ada nilainya, ya mungkin nilainya sangat rendah, tapi karena ketersediaannya tidak ada, itu menjadi mahal kan bisa. Nah, ini bisa mengurangi apa ya, nilai ekonomisnya, jadi manfaat ekonomisnya. Kalau kita kan mau memanfaatkan limbah nih, tapi kok untuk bahan bakunya itu sudah mahal ya. Jadi HPP-nya berapa atau harga pokok produksinya berapa, ini jadinya lebih mahal. Itu yang dihindari. Nah, sebaik-baiknya bahan itu adalah yang murah, yang harganya murah atau mungkin tidak ada harganya secara ekonomis. Yang kedua adalah sustain ya, keberlanjutannya ada. Kalau misalkan bahan itu cuma sekali-sekali saja tidak berlanjut kan ya buat apa ya kita menggunakan apa namanya untuk pengolahan limbah itu, tapi limbahnya aja sendiri tidak berkelanjutan. Nah, untuk LCPKS ini menjadi menarik kenapa? Karena satu tadi secara ekonomi ya, dia tidak bernilai yang tinggi ya, artinya dia ya dibuang ya. Kemudian yang kedua adalah ketersediaannya banyak kan ya, tadi sekitar sampai 1 kubik ya per ton TBS. Kemudian selain ketersediaannya banyak ya, jumlahnya banyak juga sustain berlanjut. Jadi karena kan pabrik itu kan setiap hari ini ya mengolah CPO ya. Kalau dia berhenti beroperasi ya CPO-nya produksinya turun gitu. Nah, jadi ini menjadi sangat menarik sekali untuk diolah. Nah, untuk materi hari ini itu adalah apa itu biogas. Jadi secara umum ya, biogas itu apa? Kemudian penguraian anaerobik. Jadi tahapan-tahapannya penguraian seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah kondisi ideal proses anaerobik. Jadi kondisi yang ideal itu seperti apa? Ya ada beberapa parameter. Kemudian ada teknologi penguraian anaerobik yang mungkin sekarang digunakan, dan terakhir adalah referensi. Yang dia itu nyambur ya jadi satu. Nah, yang di sini biogas itu dia lebih
uh, ringan ya dibandingkan dengan udara. Nah, kemudian yang kedua adalah temperatur nyalanya ini antara 650 derajat Celcius sampai 750 derajat Celcius, ini sangat tinggi sekali. Kemudian biogas itu tidak berbau ya. Jadi biogas itu tidak berbau. Yang membuat bau itu adalah kandungan gas lain yang ikut ada di situ. Contohnya apa? Contohnya adalah H2S atau ada kandungan sulfurnya di situ. Ya, jadi kan karena ada kandungan sulfur, jadi ada bau yang tidak enak. Kemudian untuk warna baranya atau warna apinya biru. Ya. Kemudian ini mirip dengan LPG. Efisiensinya 60% dalam tungku biogas konvensional dengan nilai kalori 20 megajoule per Newton meter kubik. Nah, ini pengertian dari biogas. Nah, kemudian untuk komposisi biogas ini kira-kira seperti ini ya. Jadi ada beberapa unsur dari biogas ya, ada metana, CO2, ada uap air juga, ada oksigen, nitrogen. Nah, H2S ini yang tadi ya menimbulkan aroma yang tidak sedap ya. Amonia juga termasuk juga yang menimbulkan yang tidak sedap juga ya. Ini, jadi biogas itu kenapa bisa ada ya, karena dia secara alami gitu sebenarnya terbentuk ketika ada proses penguraian mikroorganisme. Nah, di perkebunan kelapa sawit, jadi isu efek rumah kaca itu ya, karena emisi gas rumah kaca itu sebenarnya paling banyak dihasilkan saat ini juga karena lebih ringan dari udara, maka dia kan naik gitu ya ke atmosfer itu. Jadi sebenarnya bukan di kebun on farm-nya yang banyak untuk yang isunya itu, tapi adalah di kolam itu. Jadi kalau dia sistem modelnya adalah kolam terbuka, proses penguraian terjadi, maka biogas itu akan dilepas ke udara yang menyebabkan tadi emisi gas tadi yang sangat tinggi. Nah, ini komposisinya yang paling banyak ini komposisinya adalah gas metana atau dengan rumus molekul yang CH4. Ya, jadi dalam pemrosesan LCPKS menjadi biogas itu tidak cuma cukup satu bakteri atau mikroba, tetapi ada konsorsium di situ, ada banyak mikroba yang berperan. Nah, ini cuma salah satu atau salah tiga di sini ya, dari golongan Methanobacteria. Jadi ada bakteri yang berperan dan juga ada Archaebacteria juga yang berperan ya. Ini ada Methanobacterium, kemudian ada Methanosarcina, kemudian ada Methanococcus yang menghasilkan gas metan di situ. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah penguraian anaerobik. Ya, jadi dalam proses anaerobik, jadi ketika LCPKS diproses ya menjadi biogas, itu kan membutuhkan proses anaerobik. Jadi kalau prosesnya aerobik malah tidak terbentuk gas metan. Jadi yang dihasilkan adalah proses anaerobik. Sama prinsipnya sama seperti pembuatan biogas dengan bahan organik yang lain, misalkan kotoran sapi ya, atau kotoran manusia. Itu juga dibuatkan tank ya, jadi septic tank itu yang atau reaktor itu yang tertutup rapat ya. Cuma bedanya kalau septic tank di rumah itu, karena kalau tidak dimanfaatkan itu kan pembuangannya langsung ke udara gitu. Jadi ada paralon ke udara, jadi gas metannya keluar gitu. Nah, sementara kalau pada pabrik kelapa sawit, jadi industri kelapa sawit, gas itu kemudian ditampung ya, ditutup di kolam, jadi ditutup seperti itu ya. Nah,
alasan utama proses anaerobik ya karena dalam menghasilkan biogas itu dia lebih baik ya. Kemudian juga ini ada lumpur yang dihasilkan itu kayak nutrisi ya, kayak nutrisi. Jadi nanti selain gasnya itu dimanfaatkan sebagai sumber energi ya. Nah, pemilik kebun itu bisa menggunakan sisa limbah cair untuk pemupukan. Nah, di Ciper ini banyak sekali tema-tema penelitian ya. Jadi kayak banyak menggunakan LCPKS ini dalam kaitannya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman ya, atau dalam rangka untuk menurunkan cost dari pemupukan. Jadi kayak ya kita cobalah pakai LCPKS disandingkan dengan TBS ya, yang cost itu bukan TBS ya, yang cost untuk dibuat pupuk ya yang organik yang bisa menurunkan biaya pemupukan. Misalkan tadinya dosisnya 100% ya, siapa tahu dengan itu bisa dikurangi jadi 80% kah atau 90%. Ngurangi 10% udah bagus ya, apalagi udah 20% gitu. Jadi kalau pemupukannya bisa kurang, artinya biayanya bisa lebih hemat. Nah, inilah yang terjadi di proses penguraian anaerobik ya. Jadi ada beberapa tahapan, ada hidrolisis, kemudian ada asidogenesis, kemudian ada asitogenesis dan metanogenesis. Nah, pada proses hidrolisis ini ya, dari yang bahan organik yang keluar pertama itu setelah temperatur turun, ini ada lemak, ada protein, ada karbohidrat, ini golongan dari polimer ya yang masih strukturnya masih kompleks di situ. Nah, ini terjadi hidrolisis di sini. Jadi air ini akan bereaksi dengan polimer ini ya, polimer kita bisa nyebutnya polimer organik ya, karena kan ini kan bahan organik ya kan. Polimer organik yang tentunya lemak, protein, karbohidrat ini adalah polimer yang memiliki rantai yang panjang, yang kompleks ya. Jadi ada polisakarida dari karbohidrat itu, kemudian lemak, protein ya. Nanti dari proses hidrolisis tersebut ya, jadi ada pemotongan ya. Jadi rantai-rantai itu dipotong ya. Adanya air itu bisa dia mecah itu. Sebagai contoh gini, misalkan Anda merendam saja lah sayur itu di air itu. Rendam aja, nggak usah diapa-apain. Ini lama-kelamaan apa yang terjadi? Ada proses pelunakan di situ. Ya, ada proses pelunakan. Ada proses di situ ada proses namanya hidrolisis ya. Jadi hidrolisis itu ada hidrolisis secara kimia, secara enzimatis ya, ada secara fisika ya. Anda memanaskan itu juga secara fisik ya, secara temperatur. Ada karena air itu ada bergejolak kemana-mana, dia memotong ikatan-ikatan kimia di situ. Nah, secara alami hidrolisis terjadi di situ. Jadi ada pemotongan secara alami dari hidrolisis itu, sehingga polimer organik itu yang panjang itu akan menjadi polimer rantai yang pendek. Kalau lemak ya jadinya asam-asam lemak. Kalau protein ya jadi menjadinya asam-asam amino. Nah, untuk karbohidrat ya jadinya jadi bisa menjadi disakarida, oligosakarida, atau menjadi malah ada mungkin nanti menjadi monosakarida. Nah, ini yang pertama yang terjadi di proses biasanya di kolam-kolam pertama itu di situ ya, ada hidrolisis. Kemudian ada asidogenesis. Nah, selama fase asidogenesis ini ada proses oksidasi ya, anaerob yang memanfaatkan hasil ini tadi ya, polimer rantai pendek tadi itu dimanfaatkan ya, jadi ada oksidasi di situ menjadi pembentukan asam organik rantai pendek. Ya, proses asidogenesis ini dilakukan atau proses ini dilakukan oleh bakteri-bakteri ya, bakteri-bakteri asidogenesis. Ini ada bakteri asidogenesis di sini. Nah, tulisannya tidak terlalu bagus ya. Ya, bakteri asidogenesis. Jadi dia pembentukan asam ya, genesis ya, pembentukan asido asam. Jadi ada pembentukan asam. Cirinya adalah nanti di situ ada penurunan pH. Jadi ada
ada pH-nya akan turun situ. Ya, ini acidogenesis ini seringkali merupakan langkah yang tercepat ini untuk merubah bahan organik, ya, zat organik ini menjadi yang kompleks, itu menjadi yang lebih sederhana dalam fase yang cair, ya, seperti itu. Nah, nanti dari proses selanjutnya, ya, setelah asam organik rantai pendek itu dihasilkan, ya, contohnya adalah asam propionat, ya, kemudian juga alkohol, masuk ke proses selanjutnya yaitu asetogenesis. Nah, asetogenesis itu yang dari asal kata, ya, asetogenesis, aseto artinya ya asetat. Jadi ada pembentukan asam asetat di situ. Nah, ini juga parameter penting, ya, dalam pembentukan gas metan. Jadi kalau misalkan asam asetatnya itu rendah, ya berarti nanti asam gas metannya kan rendah, ya. Nah, ini bakteri asetogenik, ya, banyak sekali, ya, acidogenesis sama asetogenik itu banyak. Nanti bisa lah googling bakteri asetogenis, nanti muncul lagi genus-genusnya asetogenik, ya, di mana dia bisa memanfaatkan asam-asam organik rantai pendek itu menjadi asam asetat, kemudian menjadi karbon dioksida dan menjadi gas H2 gitu. Nah, ini proses asetogenesis. Nah, kemudian setelah asam asetat itu terbentuk, ini ada proses selanjutnya yaitu proses metanogenesis. Ya, metanogenesis artinya dia pembentukan gas metan. Ya, nah itu secara gitu. Nah, ini sebenarnya tadi yang penjelasan yang awal tadi, ya, ini kalau untuk lebih paham tentang hidrolisis ini, ya, yang tahapan pertama tadi, di mana tadi air dalam mengurai polimer tadi, ya, menjadi yang lebih mudah, ya. Ini ada glukosa, ini adanya monosakarida, kemudian ini ada ini selulosa di sini, ya. Jadi ada proses pemotongan di sini, ya, potongan-potongan yang menjadikan dia nanti terputus nih katanya, kemudian terbentuk ini, ya, monomer selobiosa, ini potongan juga. Kemudian ya, kalau yang ini tadi, ya, selain juga dengan air, tadi kan juga ada secara enzimatis. Ini kan kalau yang ada bulat kayak gini, kayak apa ya, ini tuh sebenarnya adalah enzim nih. Ada selulase, amilase, lipase, protease. Ini ada yang berperan secara alami, ada di kandungan bahan itu sudah ada secara. Nah, ini acidogenesis, ya, kalau mau lebih detailnya, ya. Kalau lebih detailnya ini ada acidogenesis, jadi ada di fase 2 ini, ya, fase 2 ini, ya, ada fase 2 ini. Nah, tadi ini yang saya omongan tadi, ya, tercepat untuk fase cair, ya. Kemudian hasilnya ini, ya, hasilnya ada laktat, ada etanol, propionat, butirat, asam lemak volatil, ya. Jadi ini fasenya ada di sini. Ya, jadi ada yang tadi ada kompleks biopolimer, ya, terus dihidrolisis menjadi monomer dan oligomer, ya, artinya dia ukurannya sekitar 3-8, ya. Kemudian dipecah lagi melalui bakteri, ya, bakteri fermentasi. Kalau di sini berarti dia bakteri acidogenik, ya. Kemudian nanti terbentuklah dia asetat, ya, terbentuklah asetat dan ini gas H2 dan CO2. Nah, setelah acidogenesis ini barulah asetogenesis tadi. Nah, asetogenesis itu, ya, pembentukan asetat dengan ini contoh-contoh bakterinya mungkin ada sudah beberapa di sini. Nanti Anda bisa cari lagi genus-genus yang bisa menghasilkan asetat. Jadi di proses asetogenesis ini penting, ya. Jadi konversi lanjutan ini penting untuk keberhasilan produksi biogas, ya, karena mikroba metanogen ini dia butuh asam asetat, ya. Dalam skema ini kan di proses metanogenesis ini dia butuh asetat, ya, karena dalam pembentukan gas metan itu ada beberapa jalur, ya.
ada dua jalur di sini kan, jalur dari asetat dan jalur dari H2 dan CO2 ya, seperti itu. Nah ini tahapan dari metanogenesis ya. Jadi metana ini dibentuk oleh dua rute utama ya. Kalau rute primer ini adalah fermentasi produk utama yang berasal dari tahap pembentukan asam ya. Ini asam asetat, kita jalur primernya. Ini asam asetat yaitu CH3COOH ya. Ada dua jalur ya, atau dua rute, melalui asetat atau melalui H2 dan CO2. Jadi 70% di sini 70%, kemudian ini ada 30%. Ya, jadi ini juga indikator juga ya, asam asetat itu dalam pembentukan gas metan. Gas metannya apa? Ini CH4. Ini kita targetnya adalah ini CH4. Nah, selanjutnya adalah kondisi ideal dari proses anaerobik. Ya, jadi kita bisa satu persatu dibahas. Yang pertama adalah pH, kemudian ada 2 nutrisi, 3 pengadukan, keempat ada suhu, kelima ada toksisitas, keenam ada kelarutan gas. Ya, jadi yang pertama adalah pH ya. Ya, pH dan ini sistem penyangganya. Jadi di sini saya tulis, di situ ada beberapa penelitian ya yang menunjukkan kalau proses pembuatan biogas ini idealnya pH-nya sekian, 6,5 sampai 7,5 ya. Sementara pada bakteri asidogen itu ini kan pH ya dari penelitian dan rata-rata. Nah, jadi tidak kemudian 6 ini nggak bisa, tetap bisa teman dengan bakteri yang berbeda. Misalkan pada bakteri asidogen ini pH-nya 6, untuk asetogen dan metanogen ini pH-nya 7. Ya, jadi ada sedikit perbedaan pH di sini. Ya, karena setiap mikroba itu punya rentang pH yang tertentu, yang berbeda-beda ya untuk pertumbuhannya. Jadi kan karena kita menggunakan mikroba, maka pH itu ya kita sesuaikan dengan pH yang dibutuhkan oleh mikroba. Kalau kita misalkan kita sudah tahu nih spesies apa yang ada di bahan kita ya, kita bisa cari tahu pH-nya berapa. Tapi biasanya ini secara umum kisarannya adalah kalau asidogen 6, kalau metanogen dan asetogen itu adalah pH 7. Nah, dengan adanya memanfaatkan anaerobik ini, dia harus ini ya. Jadi pH itu kan sering naik turun nih. Jadi kita biasanya ini supaya pH itu tetap terjaga, kita biasanya menambahkan sistem penyangga atau buffer di situ. Ya, supaya pH itu tetap ini. Nah, biasanya dalam proses itu kan asam itu akan terus dihasilkan. Karena tadi kan ada asam-asam organik ya terbentuk, ada asam asetat terbentuk. Jadi karena banyak asam yang terbentuk di situ, jadi pH itu drop itu ya, bisa lebih rendah dibandingkan 6 gitu kan. Nah, supaya untuk ya kira-kira untuk menghindari terbentuknya banyak asam-asam yang berlebih dan pH itu rendah, kita biasanya diberikan kapur di situ ya. Bisa kapur atau natrium bikarbonat, natrium atau natrium hidroksida ya. Jadi bisa ada NaOH atau kapur juga bisa ya, supaya pH itu bisa naik. Kemudian yang kedua adalah nutrisi. Nah, nutrisi ini dalam kaitannya untuk nutrisi dari mikroba ya. Jadi nutrisi dalam untuk mikroba, jadi biodegradasi yang dari mikroba itu yang efisien itu butuh nutrisi ya. Ada N, kemudian ada P, kemudian yang unsur-unsur yang lain yang harus ada ya, ada CO, kemudian ada S, ada K ya, untuk membutuhkan biogas. Nah, untuk rasio C per N ini minimal adalah 25:1 ya.
minimal adalah 25 mm. Jadi resolusinya ya 25%, ya, 25. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengadukan. Nah, pengadukan ini penting apa? Untuk ngontrol pH dan keseragaman lingkungan. Jadi kalau kita ya tidak usah jauh-jauh lah kita mengaduk larutan itu kan supaya seragam ya, supaya sama. Enggak yang satu lebih kental, satu lebih enggak. Tapi kalau diaduk dia lebih seragam. Nah, dengan pengadukan ini juga kita bisa menjaga pH itu ya. Nah, karena kalau tidak diaduk biasanya lingkungan itu menjadi tidak lingkungan yang baik untuk mikroba itu menjadi tidak terbentuk karena ada perbedaan ini. Nah, kalau pengadukan mekanis itu ya kita bisa lakukan dengan pengadukan cairan. Jadi caranya ngaduk ya bukan berarti kita pakai sendok raksasa itu enggak, tapi dengan melewatkan dari pipa. Dari pipa kita pompakan pome itu supaya ada pengadukan. Jadi kayak ada gerakan limbah itu juga bisa mengaduk ya dengan pengadukan tersebut. Kemudian yang keempat adalah suhu atau temperatur. Mana nih kursor saya? Oh ini. Ya, suhu temperatur. Nah, ini suhunya adalah suhu mesofil dan suhu termofil. Jadi sekitar rentangnya 25-40 derajat dan suhu 50-60 derajat Celcius ya. Jadi ini ini tentunya sesuai dengan kebutuhan dari mikroba. Kemudian toksisitas atau tingkat keracunan ya. Nah, ini toksisitas terhadap apa? Terhadap mikroba. Jadi kalau misalkan ada senyawa-senyawa tertentu yang berada di limbah itu bisa membunuh dari mikroba ya. Ada apa? Itu ada toksisitas NH3, ada H2S ya, ada volatil fatty acid ya atau asam lemak yang volatil ya. Ini tergantung pada pH. Ini NH3 ini bisa menjadi racun mikroba kalau pH-nya lebih dari 7 ya, ini amonia. Kemudian asam sulfida ini dan ini gas H2S dan Fn ini bisa menjadi racun kalau tingkat pH-nya kurang dari 7. Kalau kalau sesuai ya tidak jadi racun. Nah, konsentrasi H2S hingga 200 mg per liter ini tidak menghambat pertumbuhan mikroba, tapi dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ini menimbulkan bau-bau yang nggak enak ya H2S ini. Ya, ini bisa sebagai parameter juga dalam pemrosesan biogas. Kemudian ada kelarutan gas. Ini kelarutan gas ini kalau ada CO2 dan H2S ini berlebih ya tentu bisa menyebabkan pH turun ya. Kalau pH turun ya ini kesini lagi ya, pengaruhnya ke mikroba, mengaruhi proses biologi. Jadi adanya gas-gas tertentu ini bisa menurunkan pH. Nah, selanjutnya adalah teknologi penguraian anaerobik ya. Yang pertama adalah kolam tertutup. Ini kolam tertutup ini atau kita sebut kolam anaerobik ya, atau kolam tertutup ini merupakan kolam yang dilengkapi dengan membran penutup yang kuat untuk menyimpan biogas ya. Ini dimaksud. Nah, kolam anaerobik ini punya kontak bakteri ke substrat yang kurang baik ya, dengan tingkat pengolahan yang sangat rendah. Jadi metode ini membutuhkan antara 20 sampai 90 hari dengan membutuhkan area yang besar ya. Ini kolam tertutup. Kemudian yang kedua adalah reaktor ya. Meskipun demikian ya, kalau kita sudah punya kolam ya tidak masalah sih sebenarnya untuk dibuat. Ini kan tergantung aspek keuangan ya. Mungkin memang dia lebih rendah dan butuh waktu retensi hidrolik itu lebih lama, tapi juga dilihat dari kemampuan dari industri itu ya. Kalau dia investasinya besar ya, dia akan mesti bisa buat seperti ini ya, atau reaktor ya. Ini reaktor kontak ya, atau CSTR, Continuous State Reactor.
Ini dari beton atau logam dengan rasio diameter dan tinggi silinder yang kecil. Ya, ini ada sistem thickener yang untuk mengental, paya untuk memisahkan padatan dan cairan, kemudian dissolved air flotation yang DAF untuk memekatkan biomasa. Nah, CSPR ini bisa beroperasi pada suhu mesofil maupun termofil. Tapi kalau yang itu dia lebih bisa ke yang mesofil. Nah, untuk pengadukan ini bisa karena di dalam reaktor ya, ini bisa melalui secara mekanik, secara hidrolik maupun injeksi gas. Jadi ada gas yang dimasukkan sehingga ada diaduk, jadi udara dimasukkan diaduk lagi itu bisa. Kalau yang dari kolam terbuka itu ya dia pakai pipa ya, diaduknya menggunakan pipa. Nah, ini berbagai padatan dalam rentang yang besar. Selain itu, CSPR juga dapat memproses campuran dari berbagai jenis limbah. Ya. Nah, desain ini umumnya digunakan untuk limbah dengan kandungan padatan 3-10%. Jadi kelemahannya itu. Jadi kalau padatannya lebih dari itu ya dia agak susah ya untuk melakukan proses ini.